Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Ratas TV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Agus Lento. Ya, kali ini Ratas TV kedatangan lagi tamu yang sangat cantik, tamu istimewa juga untuk saya. Sudah 2 kali ini ya, yang ini yaitu saya perkenalkan Bunda Hajah Emilia atau Bunda Im panggilnya, Bunda Im. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Alhamdulillah. Sehat Bunda ya. Sehat alhamdulillah. Kita jumpa lagi Bun. Beliau ini sekarang memakai baju adat Minang ya Bun ya. Khas Minangkabau. Khas Minangkabau. Baju kurung betul. Baju kurung sama selendang koto gadang. Koto gadang bisa ya. Jadi inilah bineka tunggal ikanya di Indonesia luar biasa ya kan. Pemirsa, kali ini kita akan bincang-bincang kebetulan Bunda Im ini ya, atau Bunda Emilia ini, Bunda Im saya panggil ya, biasa familiar Bunda Im. Beliau ini Sekjen Sekretaris Jenderal Induk Keluarga Minang ya kan, IKM ya kan. Bun, nanti mungkin bisa diceritakan kan kita Ratas TV ini mencermati informasi bahwa informasinya IKM ya sebut ya. IKM ini ada dualisme kepemimpinan ya kan. Dalam catatan kita yaitu pertama yang punya Bunda yaitu IKM pimpinan Pak Jenderal Penawan Boy Raffi Amar ya. Komjen Pak Jenderal ya sebutnya. Komjen ya. Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Boy Raffi Amar. Juga Ketua Umum IKM. Dan Bunda ini adalah sekjennya, betul Bunda? Iya. Yang satu lagi yaitu IKM kepemimpinan Fadlizon, betul Bun? Iya. Fadlizon dan Menteri Kebudayaan RI ya. Nah, mungkin Bunda bisa ceritakan, ini menarik karena dalam catatan Ratas TV di Banten ini sendiri cukup besar populasinya. Nah, kita ingin tahu mungkin Bunda Im bisa ceritakan tentang dualisme kepemimpinan ini seperti apa? Iya. Pemirsa. Iya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua masyarakat yang ada di Indonesia. Untuk IKM ya, karena IKM itu kan sebenarnya saya akan bercerita dulu ya, Ikatan Keluarga Minang dan kenapa menjadi Induk Keluarga Minang. Jadi Ikatan Keluarga Minang itu waktu saya di Provinsi Banten, kita kan kalau perantau itu ada pepatah Minang, karantau mandang dahulu, di kampung Pagunwalun, ya kan? Artinya bahwa kita tuh merantau itu kan sanak cari, du sanak cari, induk samang cari dahulu. Ya artinya, kan? Jadi saudara cari, gitu kan? Saudara yang dicari itu induk samang itu tempat kita nggak mungkin kan karena kita belum kenal siapapun di situ. Kita baru pindah kerja, akhirnya kita cari saudara, tentu yang terdekat itu suku ya, Minang. Nah, pada saat itu tentu kita berkunjung pada masyarakat Minang ini kan guyupnya kuat, kekerabatannya kuat ya. Apa saja mulai dari suku, ya kan, kedaerahan, kecamatan, kabupaten dan semua kabupaten kota itu ada. Se-Indonesia itu ya? Se-Indonesia. Malah internasional. Kalau Indo internasional ya. Luar negeri ya? Luar negeri. Mancanegara ya? Iya, mancanegara. Jadi dalam proses itu, waktu saya pertama pindah ke Banten, setiap kabupaten kota yang ada di Banten itu sudah ada organisasi Minang. Tapi beda-beda. Kalau pada saat saya datang ke Banten itu, di Serang itu, Kabupaten Serang kan waktu itu ya, itu namanya PKM, Persatuan Keluarga Minang. Cilegon itu namanya IKAMI, Ikatan Keluarga Minang juga. Pandeglang itu namanya IKKM, tapi Ikatan Keluarga Minang juga. Tangerang itu IKM. Jadi kita dalam proses itu berkumpul lah nih para tokoh Minang, kepengen nih mendirikan sebuah organisasi Minang di Provinsi Banten, ya kan. Nah, akhirnya kita pertemuan-pertemuan mulai 2004 ya kan, pertemuan pindah-pindah di Cilegon, di Serang, di ini semua masyarakat
yang dituakan lah ya di daerah tersebut, akhirnya berkumpul dan disepakati waktu itu dibentuklah sebuah organisasi induk ya, sebuah induk namanya, disepakati pada saat itu apa ya gitu. Oh ya udah, berarti semua kita sepakat nama IKM. IKM itu adalah Ikatan Keluarga Minang. Ikatan Keluarga Minang. Provinsi Banten. Nah, 2006 Ikatan Keluarga Minang Provinsi Banten itu diresmikan oleh Bapak Azwar Anas waktu itu di alun-alun. Mantan Menteri Perhubungan di zaman Orde Baru. Ya, perhubungan juga. Perhubungan juga ya. 2006 itu disahkan oleh beliau, dihadiri oleh kabupaten kota, yang pada saat itu kami juga belum tidak merubah nama organisasi Minang yang ada di wilayah, kecuali kota Kabupaten Serang pada saat itu, karena memang banyak juga pengurusnya yang tidak aktif kan gitu. Akhirnya diresmikanlah 2006 itu Ikatan Keluarga Minang Provinsi Banten. Nah, pertimbangan pada saat itu, pada saat kita musyawarah bersama dengan rapat bersama dengan perwakilan kabupaten kota, siapa nih jadi ketuanya kan gitu. Akhirnya pada orang tua waktu itu mempercayakan sama Bundo, ya udahlah, im aja kan, kalau saya im aja, bisa turun bisa ke bawah gitu kan. Maksudnya kalau Bundo tuh bisa turun ke bawah, bisa ke atas gitu, karena waktu itu pas dinas di provinsi. Nah, saya bilang, loh kok saya gitu kan. Nah, janganlah kan perempuan gitu. Nah, kalau di Minang tuh kan sebenarnya kurang, perempuan itu sebenarnya kan lebih di belakang kan gitu, jarang yang menjadi ketua, leadernya itu jarang, padahal dia udah gender dari dulu, tapi kalau di daerah Minang sendiri itu jarang sekali perempuan itu yang menonjol, apalagi ketua. Nah, ada juga beberapa protes mengidentitaskan perempuan itu nggak boleh jadi imam, sebenarnya kan itu organisasi yang diaungi. Akhirnya sudah jalan, kita resmikan, kita kan. Nah, setelah itu saya diamanahkan menjadi ketua umum waktu itu, karena kan nasional baru provinsi itu ada, entah itu nanti kita mau bikin di tingkat nasional. Selang berjalan, karena saya sering ke lapangan waktu itu kan, karena tugas saya protokol, jadi setiap pasar itu saya pasti komunikasi dengan orang Minang. Akhirnya saya jalan, bentuk-bentuklah kecamatan, IKM kecamatan, akhirnya terbentuklah Kabupaten Tangerang, Kota Tangsel, Kota Tangerang, kita bentuk semua. Walaupun mungkin pada saat itu kan kita kalau organisasi itu tidak boleh memaksa juga, siapa yang mau silakan gitu. Itu berjalan ya. Nah, yang namanya dalam perjalanan kan pasti ada suka dan tidak suka juga. Nah, Banten itu sampai membentuk juga ada IKM Kalideres waktu itu kan. Nah, sudah berjalan nih. Dalam perjalanan biasa ada yang suka dan tidak suka juga. Ada juga di Banten pada saat itu bikin tandingan. Tapi dia munculnya 5 tahun sekali aja. Pada saat pemilu, pada saat politik gitu. Nah, dalam perjalanan itu ya sudah nggak apa-apa, karena bagi saya organisasi itu kan bukan untuk apa ya, ini kan hanya organisasi silaturahmi, tidak lain dari itu. Karena orang Minang sendiri kan tuh berwarna, ya kan, tidak boleh didominasi satu partai atau apapun, jadi itu mesti netral, mesti independen. Nah, di tahun 2012 IKM Banten, kita bicara Banten dulu ya, itu kami melaksanakan mubes waktu itu, mubes akhirnya dihadirilah berapa peserta, karena udah terbentuk kecamatan nih semuanya di Banten itu 8 kabupaten kota. Akhirnya kita ngadain mubes di Hotel Ratu waktu itu. Nah, akhirnya karena memang itu perjalanan dari masyarakat, karena saya memang terus terang ngurusnya yang bawah ya, karena memang bukan tujuannya untuk IKM itu kan untuk mengayomi bagi yang memang memerlukan. Pada saat itu kan kita mayoritas kan masyarakat Minang itu kan
bergerak di mikro, ya kan. Nah di situ saya lihat kan misalnya pedagang-pedagang itu kan banyak sekali ya, pedagang kaki lima itu, jadi punya problem dan hal-hal yang memang perlu dibantu. Dan selama ada IKM itu hubungan dengan kabupaten kota, kepala daerahnya itu sangat bagus. Jadi diperhatikan lah gitu kan. Nah 2012 Mubes, nah kebetulan saya terpilih lagi nih, aklamasi jadi ketua umum. Nah waktu itu sekretarisnya sekjennya Pak Yongki dari Tangsel. Berjalan, ada nih karena kan saya dulu selalu acara IKM Banten itu selalu liput, apapun acara maksudnya liput TV, jadi mungkin tersebar kan seluruh Indonesia. Jadi di daerah-daerah seluruh Indonesia pengen mungkin banyak juga yang bikin ada IKM, ada nama Minang organisasi lain gitu kan, ada Persatuan Sumbar, ada apa. Nah 2014 itu kita sempat tuh memikirkan untuk DPP, karena kan sebenarnya untuk organisasi Minang di pusat itu sudah ada namanya Gabung Minang, tapi dia tidak punya wilayah gitu, hanya untuk di pusat aja, kumpul orang-orang Minang yang eksklusifnya lah kali ya. Tapi kalau untuk di bawahnya nggak ada payungnya. Nah pertimbangannya waktu itu pengen membentuk DPP IKM itu supaya ada yang mengayomi untuk seluruh Indonesia, ya kan, supaya komunikasi. Nah akhirnya pada saat itu masuk 2014 masuk pilkada, ya kan, kan tahun politik. Nah saya waktu itu ditunjuk nih ketua formatur sama teman-teman waktu seluruh Indonesia itu ada beberapa lah perwakilan. Nah yang berjalan, nah akhirnya kita off dulu nih. Nah masuklah nih 2016 itu ketemulah. Nah, ternyata ada beberapa kelompok juga yang kepengen untuk mendirikan DPP IKM dengan nama yang sama. Ya kan, nama yang sama. Akhirnya datang pada sosok tokoh juga ya, beliau orang Minang yang mantan pejabat Kapuspen juga, itu Pak Maijen Fuad Basa. Datanglah kelompok satu dan sama anggota formatur yang di bawah pimpinan saya. Yang di sana itu namanya Nefri, yang dari saya itu namanya Amir. Datanglah ke Pak Fuad. Nah akhirnya Pak Fuad tuh nanya, apa IKM itu, Ikatan Keluarga Minang gitu, di Indonesia mana yang sudah terstruktur gitu kan. Oh ada Pak Jenderal Banten gitu. Nah akhirnya telepon-teleponan waktu itu, kenalan lagi ya. Pak Fuad, nah kalau Bunda tuh kan nggak bisa ketemu orang tuh, ngobrol tuh di telepon ya. Ya udah, bisa ketemu nggak? Bisa. Waktu itu inget tuh hari Rabu ya, Februari. Akhirnya ketemulah nih. Saya bilang saya ajak nih, ada Bali, Bengkulu waktu itu, terus sama saya bawa tim dari Banten. Ketemulah kita pada saat pertemuan pertama itu di rumah makan Natrabu yang di Subang. Jadi Pak Jenderal bawa teman-temannya juga, beberapa orang jenderal, Pak Majen Anas Alwi, Pak Madar Sesa. Nah Nefri ini bawa juga ada beberapa, tapi bukan dari organisasi dia. Nah, dia nggak membawahi organisasi apapun. Nah, karena niat yang sama, ya kan, pada saat di rumah makan itu, kan niatnya sama, mau membentuk DPP. Akhirnya diambil kesepakatan pada saat itu. Ditunjuklah Pak Fuad menjadi ketua tim perumus untuk persiapan DPP Ikatan Keluarga Minang ini ya. Dipercayakan sama Pak Fuad, akhirnya tertuju. Nah Nefri ini diangkatlah, karena dia ya yang awalnya bertemu dengan, diangkat jadi sekretaris perumus waktu itu. Udah, akhirnya kan berjalan tuh. Akhirnya kita mengundanglah semua orang-orang Minang untuk terlibat di tim perumus yang ikut ingin menjadi tim perumus. Nah, termasuk saya waktu itu. Nah, cuman pada saat itu saya belum karena saya sebagai ketua IKM aja. Dari Bali, dari Bengkulu ada beberapa, ya kan. Dalam perjalanan persiapan terjadilah beda pendapat. Nah, beda pendapat itu sebenarnya
karena waktu kita di tim perumus itu membuat ADART itu tentu dituangkan semuanya ya kan. Bahwa DPP Ikatan Keluarga Minang itu tidak boleh dipimpin oleh fungsionaris partai, ya kan, harus independen karena dia harus mengayomi semua warna. Karena orang Minang itu kan tidak satu warna, dia partai politik orangnya kan legaliter kan. Orang Minang itu berpendapat, terus orang organisasi semua kan ya. Banyak sekali lah pendahulu-pendahulu kita yang memang berorganisasi bebas, tapi kita kan harus ada kunci. Nah, dan pada saat itu semua ikut tuh membuat itu. Nah, udah ending, udah mendekati ke Mubes DPP, terjadilah gejolak. Nah, gejolak tahun berapa itu, Bun? 2016. 2016 masih ya. 2016. Nah 2016 gejolak. Yang namanya tentara itu kan banyak juga, ngapain nih, ada DPP, KM, kan sudah ada organisasi nasional lainnya, ada usah gitu. Akhirnya kalau tentara suruh perang kan tidak mau mundur ya kan. Nah pada saat itu udah maju aja kata Pak Fuad. Nah akhirnya mulailah nih. Nah pada saat mengadakan tim perumus itu, Pak Fuad kan udah jelas kita kan mau berbadan hukum ini kan gitu. Berbadan hukum tentu didaftarkan ke Menkumham. Nah pada saat itu ada salah satu dari tim perumus itu ada notaris. Nah tolong dicoba cek. Nah selang beberapa waktu keluar nih, mundur satu-satu, mundur, ada beberapa, tinggal satu Nefri ini, dia sekretaris. Semua dokumen kan ada di dia itu, ya kan. Nah akhirnya Pak Fuad, kamu mau di dalam sini atau keluar? Karena dua pilihan aja. Karena dia juga tidak bisa memaksakan harus orang dia jadi ketua. Dan Pak Fuad ini juga tidak berminat juga jadi ketua umum pada saat itu. Termasuk saya juga nggak ada berniat untuk jadi sekjen, itu nggak ada kebayang. Cuman ini kan hawa dari wilayah ini kan sudah pengen ada. Akhirnya di Mubes itu kita kan membuka siapa yang akan ikut, perwakilan dari semua organisasi Minang yang ada. Nah akhirnya kita laksanakanlah Mubes pada saat itu di 2016 bulan November. Nah di situ seminggu sebelum 2 minggu sebelum itu terjadilah ya pemberontakan kecil lah dari orang ini. Ya namanya tentara kan nggak bisa digertak, lu mau keluar aja kan gitu. Nah kita pada saat itu kan tidak terbayang, ya kan. Akhirnya Mubes berjalan nih. Nah Mubesnya kalau boleh kan itu Mubesnya ini musyawarah Ikatan Keluarga Minangkabau, ya kan. Nah Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Minangkabau, DPP IKM. Pada saat Mubes nih, ya kan. Ini belum namanya induk belum ya? Belum, karena kan memang kita mendirikan DPP induk DPP Ikatan Keluarga Minang. Nah sudah selesai, kita ngadain 2 hari, semua datang, dihadiri 27 provinsi, tanda tangani semua. Nah akhirnya memilih ketua umum, ya kan. Terpilihlah waktu itu ketua umumnya Pak Fuad Basa waktu itu. Dari itu disetujui pada saat Mubes itu. Dan yang pembinanya waktu itu Pak Haji Azwar Wahid. Nah yang Pak Haji Sagi yang punya usaha emas di Blok M itu Pak Haji Nur Usman. Kalau yang lain-lain karena memang mereka mungkin melihat ini jalan apa tidak. Akhirnya kita selesai. Nah kita kan nggak tahu kan. Nah sudah selesai Mubes kan untuk mendaftarkan ini ya kan, berkas ini ke Menkumham, ya kan, Menkumham. Ternyata pada saat kita ngajukan berkas, ikatan itu sudah nggak boleh dipakai. Gitu loh. Alasannya persatuan ikatan itu udah nggak boleh. Nah tapi tidak menjelaskan kalau sudah ada yang mendaftarkan sebelumnya.
Nah, tapi akhirnya kita main, oh iya kan waktu saat tim perumus kan sudah minta tolong nih salah satu tim perumus yang notaris itu. Mungkin pada saat itu dia udah daftarkan, tapi dikunci sama dia, dikunci. Jadi DPP Ikatan Keluarga Minang ini sudah ada sebenarnya. Nah, ini kan kita laksanakan. Yang namanya kita udah melaksanakan bubes, sudah itu kan harus dipertanggungjawabkan. Ini nama apa ya gitu? Apa? Kalau ikatan nggak boleh, berarti apa? Akhirnya waktu itu kita rapat lagi, melaksanakan rapat. Akhirnya, oh ya udah, yang penting tetap IKM gitu. Dirubahlah jadinya ikatan tuh jadi induk gitu loh. Gitu loh Mas. Itu sebenarnya. Jadi pertanyaannya sebenarnya bukan dualisme sebenarnya, karena yang ikatan itu induk tuh lahir dari ikatan. Nah, pertanyaannya yang di sebelah itu lahirnya dari mana gitu loh. Nah, itu dia. Iya kan? Meskipun sama-sama menggunakan IKM induk Keluarga Minang juga, sama-sama IKM juga. Ya mungkin kan kita kan nggak tahu. Nah, jadi setelah kita keluar nih Menkumham kita, ya kan? Ternyata muncul nih DPP Ikatan versi dia. Pertanyaannya, dia lahirnya dari mana gitu kan? Tidak melalui mekanisme seperti bubes. Harusnya kan kalau memang iya. Ini saya mau meluruskan aja. Sebagai saya sih mau ada 10 IKM itu tidak ada masalah, ya kan? Cuman ini kan menjadi apa ya? Di bawah masyarakat itu menjadi bingung ya. Ini kok ada 2, ada apa? Bukan kita tidak mau, banyak yang menyarankan bersatu. Bersatu itu kan, bersatu itu bagaimana mau bersatunya? Orang lahirnya sama kok. Ibunya di situ juga, bapaknya di situ juga. Cuman mungkin pada saat itu ini kan Menkumhamnya aja gitu, yang 2 gitu. Cuman proses organisasinya itu tidak dijalankan. Nah, kalau setelah kita nama induk, kita 5 tahun sekali ngadakan Munas. Kemarin Pak Fuad 5 tahun selesai, beliau menyerahkan kepada dan dipilih lagi Pak Boy itu secara Munas. Jadi secara demokrasi ya. Secara demokrasi. Jadi prosedur. Sebenarnya kalau kita berorganisasi, kalau saya yakin betul yang di sebelah itu kan orang politik ya kan, yang tahu organisasi. Kalau kita mau mendidik masyarakat kan harusnya dijelaskan gitu loh. Sebenarnya nggak usah malu juga. Iya, kita lahirnya dari induk nih, tapi kita udah punya Menkumham, ya udah kita laksanakan aja sendiri, nggak apa-apa kan gitu. Bisa nggak dikatakan IKM kubunya pimpinan Fadlizon yang terus sekarang Menteri Kebudayaan itu membajak tanda kutip IKM versinya yang sah menurut Buddha? Bisa nggak dikatakan membajak mereka? Membajak? Membajak. Membajak. Oh iya. Iya, dia membajak. Gimana? Iya, karena mungkin ya, maaf ya, saya nggak menyebutkan, mohon maaf nih kepada semua saudara saya. Ini saya harus bisa meluruskan supaya kita paham gitu kan. Bahwa sebenarnya kalau pada saat ditawarin, karena pada saat Mubes Pak Fuad jadi ketua umum, Pak Fadlizon itu memberikan ucapan selamat loh. Kepada Pak Fuad. Gitu loh. Dan saat itu hadir untuk diselamat. Dan tidak hadir. Tidak hadir diselamat. Anu aja, karangan bunga, ya kan? Selang beberapa waktu. Nah, Menkumham pertama mereka itu bukan Fadlizon. Namanya. Yaitu Pak Fuad. Enggak, orang yang tadi keluar dari tim perumus kita, yang Nefri itu. Yang ketuanya, yang dia di Menkumham itu yang saya lihat waktu itu. Ketuanya ya dia, saya nggak usah lah sebut namanya karena adik saya juga kasihan gitu kan. Semua adik saya, anak saya gitu. Terus yang sekretaris itu si Nefri itu. Terus bendaharanya si Yono yang di Tangsel, tahu nggak? Yono itu. Terus dia ada 7 aja waktu itu. Yang saya bingung waktu itu, pada saat kita ngurus induk ini, itu kan banyak sekali berkas yang harus kita sampaikan kan ke Menkumham itu. Ini gimana keluarnya dia Menkumhamnya ini? Nah, Menkumham yang dia dapatin itulah yang dia bawa ke Fadlizon gitu loh. Nah, dengan cerita bagaimana
bagaimana. Nah pada saat itu saya pikir ya orang politik kan ini peluang apapun ya ambil aja, tapi nggak berpikir ini dampaknya terhadap masyarakat nanti bagaimana gitu loh. Ya artinya IKM DPP IKM versinya Fadlizon, pimpinan Fadlizon itu tadi pertama, jadi bisa dikatakan membajak deh kan, membajak menurut Anda karena mereka tidak memulai proses demokrasi yang semestinya, kan tidak ada mubah segala macam tidak ada. Ya terus kemudian lahir dari apa mereka itu? Ya nggak ada bapak nggak ada ibunya, ya lahirnya ya lahir dilahirkan kan, nggak tahu itu bapak ibunya siapa ya kan. Tadi saya ceritain tuh, kita harus fair supaya masyarakat juga yang menonton ini nantinya itu nggak berprasangka apa-apa, harus ini boleh aja ya kan. Kalau untuk organisasi mereka mau pilih siapa boleh saja cuman saya berharap laksanakanlah organisasi itu yang benar gitu, supaya yang nanti generasi kita selanjutnya itu tidak juga melakukan hal yang sama gitu loh, supaya saya itu juga nggak sekjen pun nggak ada masalah. Ini kan ada bersatulah, menyatu, bagaimana coba? Artinya gini, Bu Im, apakah ini mau dijawab, mau ya atau tidak, atau udah bisa menjelaskan secara detail? Kemudian silakan. Apakah ini ada motif politik karena ketua umumnya di BKM versinya Fadlizon yang dipimpin oleh Fadlizon tentunya kan, beliau Partai Gerindra, atau Partai Gerindra itu kan, dan ya sementara kan ini sementara tadi kalau salah saya dengar kan penjelasan Anda Bun itu kan tidak boleh IKM dipimpin oleh orang partai, harus independen segala macam. Nah itu mungkin dua itu mau dijawab, apakah ini memang ada unsur politis, Pak Fadlizon membajak mengambil di BKM kemudian politik dan sebagainya. Yang kedua, bagaimana penjelasan Anda mengenai tadi itu bahwa apa namanya harusnya DPKM dipimpin oleh orang partai, orang independen gitu. Mungkin warnanya IKM itu kan berbagai macam warna. Berbagai macam warna. Seperti apa penjelasannya? Saya jawab dulu. Ya pastilah. Kalau saya lihat ada waktu mengambil 2016 itu ada nuansa politik. Tapi kalau saya lihat sih ya ini euforianya 5 tahun sekali juga. Nah, walaupun mungkin sekjennya ini kan ya punya semangat yang luar biasa lah, dia ambisius ya untuk seorang sekjen itu sana sini, akhirnya blunder juga kan, bikin statement yang bagi orang tidak bagus juga, bagi orang Minang di rantau. Lalu mau dikoreksi kalau salah, ADART yang ada kan di DPP IKM itu kan ya induk Minang itu kan tidak boleh dipimpin oleh IKM, tidak boleh dipimpin oleh partai. Itu ada di ADART. Nah, pertanyaannya kalau ada, mengapa faktanya perusahaan dipimpin oleh partai gitu loh. Ya itu kan dia udah keluar tadi dia baca kan. Dia baca, dia bawa modal Menkumham dengan cara apa dia bikin gitu kan. Sebenarnya kita waktu itu bisa mensumasi mereka. Bisa selesai itu. Sebenarnya ya. Tapi prinsipnya Pak Fuad waktu itu udahlah, orang Minang gak usah berantem. Biarin aja, kita liatin aja. Tapi ternyata setelah diliatin aja itu akhirnya pecah di bawah itu. Nah, saya ambil posisi untuk tidak memaksakan juga untuk IKM yang saya bentuk itu dibajak semua sama dia, termasuk Banten dibajak karena dia merasa dia ikatan kan gitu. Cuman ya karena ini mungkin kepentingan politik, jadi ya dia biarin aja gitu. Tapi buat masyarakat Minang secara umum ini nggak bagus gitu. Karena organisasi itu mestinya ya masing-masing aja. Kalau saya sih masing-masing selama ini. Cuman kalau pada saat yang di daerahnya kayak Bengkulu itu ada dua, ada ini ngadain acara, ini ngadain acara, orangnya itu juga ya kan, kayak Banten aja lah. Saya membentuk 8 Ikatan Keluarga Minang sampai kecamatan, masuk dia diobok semua sama dia. Nah ngaku gitu akhirnya kan akar rumput
Ya. Nah kemarin saya buktikan kan waktu Andra kan, Ya. akhirnya saya bilang nggak ada yang pakai nama organisasi kan, orang Minang. Ya. Ya. Jadi artinya bukan saya sebagai pahlawan atau enggak, saya cuman ingin meluruskan bahwa sejarahnya seperti itu, supaya kan banyak juga kan orang Minang tuh ya awalnya isunya dibikin yang membuat mungkin orang Minang itu percaya, tapi sebenarnya sesungguhnya nanti Mas Agus bisa juga kontak ke mereka, tanya gitu loh, lahirnya dari mana gitu, pasti itu. ada bapak ibunya enggak gitu kan. Ya pasti ini kita biar seimbang kan. Betul ya, betul. TV akan coba mengkonfirmasi, baru kita undang dengan sama juga untuk menjawab apa yang Bunda sampaikan. Nah Bun, sebenarnya pihak Bunda Im ini sudah melakukan konsolidasi ya sebenarnya ya untuk menyatukan ini sebenarnya ya, sudah tadi ya. Ya kemarin sih sempat ya menyatukan itu kan nggak bisa di atas saja. Ini kan Induk juga sudah punya wilayah ya kan, ada beberapa wilayah ya kan, begitu juga Ikatan. Pertanyaannya apakah bisa mungkin di pusat bisa mungkin ya kan, kita kembali ya sudahlah kalau untuk bicara Minang ke depan ya kan, organisasi ini gitu kan, tapi untuk provinsinya ini mau nggak salah satu legowo pengurus-pengurusnya siapa yang akan jadi ketua, itu aja saya pikirin. Mau nggak kalian, saya bilang mau nggak digabung ini, kita ngadain musyawarah, siapapun jadi ketua itu didukung. Cuman kan ini udah banyak militan juga, nggak segampang itu gitu loh, nggak segampang membubarkan terus membentuk juga gitu loh. Dan informasi juga terakhir yang update hari ini ya, tadi saya dapat informasi bahwa 7 DPD IKM di Solo itu udah membuat deklarasi dukungan terhadap Andi Rosyadi gitu kan untuk menjadi ketua. Nah, itu saya bilang sebentar apa itu? Ya itulah ya. Ini kan akhirnya kan kita lari berpolitik ya kan. Kalau saya boleh meluruskan ini kan kita harus memberikan pelajaran politik, pelajaran organisasi itu kepada generasi kita, ya kan. Kalaupun mereka kan Andre Rosadi itu pasti yang ngajak kan Fadlizon dulu, ya kan, pasti, saya yakin itu. Nah di saat sekarang kenapa mereka mesti Fadlizon, mungkin dia berambisi juga jadi ketua umum gitu kan. Nah Fadlizonnya di posisi apa? Apakah dia sudah diberikan izin oleh si Fadlizon kan juga belum tahu ya kan. Nah ya kalau saya sih dengar angin juga gitu, dia mau melengsarkan sekjennya itu gitu loh, nggak mau sekjen itu. Nah sebenarnya organisasi ini duduk bersama. Kalau di Induk itu nggak ada cerita itu memecat, membentikan atau apa. Kita berjalan aja walaupun organisasi itu tidak sesuai dengan harapan jalannya, karena kita memang tidak ada pernah politik. Kita nggak pernah berpolitik, tapi kalau kita udah menentukan sikap mau mendukung siapa, baru itu kita dorong gitu loh. Jadi kita untuk genit lah, belum apa-apa. Ini kan awalnya dulu kan mendukung Anies Baswedan tuh, Ikatan Keluarga DPP, Ikatan Keluarga Minang versinya Fadlizon itu. Awalnya begitu. Awalnya dia mendeklarasi di situ, Ikatan tuh mendukungnya Anies Baswedan gubernur DKI waktu itu. Cuman kami juga mendukung karena kan pasangan sama Sandi waktu itu kan. Kami juga ketemu sama Anies, ketemu juga karena kita nggak boleh mengklaim orang Minang tuh dukung dia, nggak begitu. Justru kadang-kadang terlalu euforia itu orang Minang tuh mundur. Sekarang tuh orang Minang tuh banyak juga, nggak ke IKM. Mereka akhirnya kan mereka punya wadah sendiri, Ikatan Keluarga Kedaerahan, Batu Sangkar, Pariaman, Payakumbuh, mereka punya. Akhirnya kami itu lebih bersinergi dengan mereka. Induk itu sekarang yang IKM-nya sudah terbentuk kayak Jawa Barat, kami kan solid tuh, Cirebon dan sebagainya, Subang, Purwakarta, ada beberapa wilayah yang lain kayak Sumut itu. Akhirnya
seperti itu. Mereka tuh masuk gitu, mereka tuh udah masuk belakangan, tuh memaksakan orang, sekelompok orang. Ya, jadi sistemnya memang begitu. Jadi mereka tuh nggak pernah mubos gitu, nggak ada. Dia kumpulin aja orang di pasar atau di mana, udah, kamu ketua ya, gitu. Jadi tidak mengajarkan organisasi yang benar gitu. Nah, kalau isu itu, kalau saya udah dengar waktu itu ke Jogja, iya nih katanya, hah, 9. Ya sebenarnya kalau kan satu partai ya kan, kalau bisa partai Dinten sama Andre, kalaupun mau jadi ketua umum ngapain kayak gitu kan, nggak perlu juga ya kan. Masa kita disuruh gabung orang yang berantem kayak gitu, padahal kan nggak perlu begitu. Ya sekarang gini, sama induk aja udah begitu, dia juga tentu ada versi Fadlizon, ada versi Andre Rosadi lagi. Harusnya saya mengingat, saya menghimbau juga, janganlah, ya kan, selesaiin aja baik-baik. Kalau sama mau induk mau gabung, ayo kita duduk aja bareng-bareng, kita semua turunkanlah apa ya, gengsinya. Jangan bawa background kita siapa siapa. Kalau saya sih begitu ya. Dan lagi Pak Ketum kami, Pak Boy Rafli Amar itu, dia orangnya sangat menginginkan Minang itu tidak ada apa ya, tidak ada perpecahan lah di organisasi ya. Bagaimanapun juga ini membawa tidak bagus juga ke generasi berikutnya. Kalau saya nggak jelasin hari ini, nanti ke depan yang digulirkan kan isu-isu yang menurut mereka saja, versi mereka. Makanya sama saya nggak berani ngadep kan, nggak ada berani. Kalau mau kan tanya aja, saya Fadlizon kenal, ya kan, panggil aja, ini gimana sih ini gitu, ceritanya kok bisa begini gitu kan. Tapi karena memang ada mungkin tujuan tertentu terhadap organisasi tersebut, ya akhirnya ya seperti ini. Makanya suruh gabung, dasarnya apa dulu kan mau digabung gitu. Orang lahirnya dari mana aja nggak tahu kan gitu. Ini luar biasa pemirsa. Sebelum ada penutup closing statement dari Bunda Im, sebenarnya berapa sih jumlah masyarakat Minang yang ada di seluruh Indonesia? Ada datanya nggak tuh, Bunda? Oh ya, jadi di statistik terakhir ya, kalau Minang itu kan sebenarnya 40% ada di Sumatera Barat, 60%. Data statistik terakhir itu sekitar 25 jutaan. Seluruh Indonesia? Iya, seluruh Indonesia. Luar biasa. 20 juta kalau penentu. Kalau membuat partai menjadi nomor 3. Iya, luar biasa. Makanya itulah dinamika pergerakan luar biasa di perebut. Iya makanya. Jadi kalau bicara pilihan gitu kan, kemarin kita kalau ke Pak Prabowo kan memang dari dulu Minang identik, bisa juga diklaim mereka gitu. Kalau mereka mengklaim sendiri, ya kalaupun mereka mendapat sesuatu itu, bahwa yang berjuang tuh kami juga gitu loh. Jadi seperti itu. Baik. Mudah-mudahan nanti nanti kita akan coba juga setelah ini akan juga mengkonfirmasi di kubunya Fadlizon yang kebetulan sebentar lagi akan berakhir masa jabatannya ya. Yang ingin Bunda sampaikan. Tunggu dulu, masa jabatannya berakhir itu kemana? Sebenarnya kan kalau 2016 itu berakhirnya 2021. Ya kan? Betul. Harusnya 2021, paling lama 2022, dia 2027 itu kan udah melaksanakan. Ya kan? 2 periode. Kalau dia lahir sama kita ya, menurut dia kan 2025 mau baru dia pertama dalam organisasi dia, baru sekarang mungkin kalau jadi juga gitu loh. Gitu. Ya gitu kan. Iya. Kalau ya kan nggak perlu diajarin ya, organisasi itu kan kita munas pertama, mubes pertama nih. 2000, anggap aja dia patokan ke kita lah. November 2016 ya kan. 2021 berarti kan? 2021, mundur dikit lah. Kayak kita, pemilihan pertama Pak Boy Rafli itu kan 2022, ya kan, di November juga. Terus
2027 nanti habis. Oke. Kita pasti laksanain lagi kan gitu. Iya. Artinya tertib organisasi itu kan mesti dilaksanakan mau apapun di dalamnya gitu loh. Oke. Nah, kalau sekarang isunya baru sekarang ya baru karena mungkin baru menyadari oh iya ternyata organisasi itu harus ada mubes, harus ada apa namanya? Jangan dibodohin lah masyarakat itu gitu. Jangan diajarin apa ya punya kepentingan sih boleh ya. Tapi kan untuk masyarakat banyak ini yang perlu kita pikirkan gitu loh. Seperti itu. Oke. Mas Agus. Ya baik, pemirsa Las TV di mana Anda berada. Demikian tadi bincang-bincang saya dengan Bundu Im ya kan. Beliau adalah Sekjen DPP Induk Keluarga Minang ya kan. Yang saat ini sedang terjadi dualisme pimpinan. Nanti Bundu Im saya akan coba konfirmasi ke pihak sebelah ya kan dengan yang sama supaya mereka bisa menjelaskan apa yang Bundu Im sampaikan semua itu kan. Dan sebenarnya masih banyak lagi Bun yang kita akan kita bincangkan sebenarnya di Minang, menarik ya, terus kulinernya, makanannya, yang lain, tapi ini waktu terbatas, jadi akan kita coba atur lagi di next moment gitu kan, buat juga ini kan, karena bicara soal Minang ini sangat menarik karena nggak akan pernah habisnya gitu loh. Baik pemirsa, demikian tadi bincang saya dengan Bundu Im atau Bundu Emilia. Kita akan berjumpa lagi dalam perbincangan di sisi berikutnya. Terus bersama Alpas TV di channel yang tajam, berani dan informatif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.